Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang barang-barang konduktor dan barang-barang isolator. Adapun standar kompetensi yang harus kalian kuasai adalah 1. Mampu mengetahui apa itu konduktor, 2. Mampu mengetahui apa itu isolator, dan 3. Mampu membedakan barang konduktor dengan barang isolator. Sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya, kita akan terlebih dahulu membahas tentang cara perlambatan kalor atau panas. 1. Perpindahan secara konduksi, yaitu perpindahan panas melalui media perantara. Contohnya, pada saat kita menuangkan teh panas ke dalam secangkir gelas, maka cangkirnya apabila kita raba akan terasa hangat. Ataupun saat kita memanaskan sayur ke dalam panci, maka pancinya akan ikut panas. 2. Konveksi, yaitu perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan berpindahnya partikel-partikel zatnya. Perpindahannya ini disebut dengan aliran. Contohnya pada air mendidih. Pada saat air mendidih, partikel air yang berada pada bagian bawah akan memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik ke atas. Sedangkan partikel air yang lebih padat akan bergerak ke bawah menggantikan partikel air yang bergerak ke atas. Konsep tadi sama dengan konsep angin darat dengan konsep angin laut. Angin adalah udara yang bergerak dari ruangan yang bertekanan tinggi ke ruangan yang bertekanan rendah. Contohnya pada saat kita meniup balon. Pada saat kita meniup balon, udara yang berada di dalam mulut lebih tinggi daripada tekanan yang berada pada balon, sehingga angin dari mulut akan bergerak masuk ke dalam balon. Angin darat adalah angin yang berhembus dari daratan menuju lautan. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara daratan dengan lautan, terjadi pada malam hari. Perhatikanlah proses terjadinya angin darat. Pada malam hari, udara di lautan lebih panas daripada di daratan, sehingga udara di lautan bergerak menuju ke atas dan terjadilah kekosongan udara di lautan, sehingga tekanan yang ada di laut menjadi lebih rendah. Karena udara di daratan lebih cepat mengalami pendinginan, sehingga tekanan udara menjadi lebih tinggi dari udara yang ada di lautan. Maka dari itu, angin yang ada di daratan akan berhembus menuju ke lautan. Peristiwa ini akan dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi melaut menangkap ikan. Sedangkan angin laut adalah udara yang berhembus dari lautan menuju daratan yang terjadi pada siang hari. Perhatikanlah proses terjadinya angin laut berikut ini. Di siang hari, daratan lebih cepat menyerap panas sehingga udara yang ada di daratan akan bergerak naik ke atas. Apabila udara naik ke atas, terjadilah kekosongan udara di daratan. Karena udara di lautan masih terisi penuh, maka memiliki tekanan lebih tinggi dari daratan. Maka dari itu, udara dari lautan akan berhembus menuju daratan. Peristiwa ini akan dimanfaatkan oleh pelaut untuk kembali pulang dari melaut, atau secara umum manusia memanfaatkan untuk menjemur pakaian, makanan, dan lain-lain. Berikutnya adalah radiasi. Adalah
perpindahan kalor atau panas tanpa media perantara. Hanya memaparkan zat panas pada benda yang terkena paparannya. Contohnya adalah sinar matahari, panas dari api unggun, dan lain sebagainya. Meskipun matahari sumber kalor atau panas, matahari tidak bisa memindahkan kalor secara konduksi maupun secara konveksi. Hal ini disebabkan karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Itu sebabnya matahari tidak bisa memindahkan kalor secara konduksi. Sedangkan matahari tidak mampu menghantarkan kalor atau panas secara konveksi dikarenakan di antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan kalor atau panas. Berikutnya adalah benda-benda konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda-benda penghantar panas yang baik. Bahan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari logam. Sedangkan isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan isolator biasanya terbuat dari kayu, kain, plastik, kertas, dan lain-lain. Jenis-jenis logam yang banyak digunakan dalam bahan konduktor diantaranya terbuat dari aluminium dan tembaga. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat digunakan bersama-sama pada sebuah alat dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Teko di bawah ini terdiri dari isolator dan konduktor. Pada gambar tersebut, bahan isolator berfungsi sebagai penahan panas dari sumber panas. Aliran panas akan berhenti pada bahan isolator karena tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.